Sejak awal kehidupan, kita sering mendengar suara di dalam kepala kita. Suara ini menjadi teman setia yang selalu berbicara, memberikan komentar, dan menceritakan kisah tentang semua hal yang telah kita lakukan. Awalnya, suara ini muncul saat kita masih sangat muda, ketika kita baru mulai menjelajahi dunia dan mencoba memahami segala sesuatu di sekitar kita. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai mengenali suara ini. Kita mengerti bahwa suara tersebut adalah bagian dari diri sejati kita, yaitu bagian dari pikiran dan perasaan kita. Namun, ada sesuatu yang perlu kita pahami secara mendalam. Kita bukanlah suara itu. Bayangkan itu seperti menonton sebuah film. Saat kita menonton, kita tahu bahwa kita bukan karakter di layar. Kita hanya menyaksikan dan mendengarkan cerita mereka. Begitu juga dengan suara di dalam kepala kita. Itu bukanlah inti sejati dari diri kita. Suara tersebut hanyalah seperti karakter dalam film, memberikan komentar tentang apa yang terjadi, tetapi bukan diri sejati kita. Mengapa kita cenderung mengidentifikasi suara ini sebagai diri kita? Ini disebabkan oleh cara kita dibesarkan, pengaruh keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mereka mengajarkan kita untuk berpikir dengan kata-kata dan gagasan. Secara perlahan, kita terperangkap dalam kata-kata dan pemikiran ini, hingga akhirnya kita mulai mempercayai bahwa itulah diri sejati kita. Suara di dalam kepala kita menjadi lebih keras dan berpengaruh saat kita tumbuh dewasa. Ini menjadi seperti seorang kritikus yang duduk di puncak kita, terus-menerus menilai setiap tindakan dan pikiran kita. Hal ini terjadi karena kita mulai mencari persetujuan dan validasi dari orang-orang di sekitar kita. Kita ingin disukai, dihormati, dan dianggap sukses sesuai dengan standar masyarakat. Kritikus batin ini seringkali keras dan tajam. Ia mengukur nilai kita dengan membandingkan kita dengan orang lain dan dengan standar yang tetap oleh dunia di sekitar kita. Ini seperti pita pengukur yang tak pernah berhenti, selalu memberikan penilaian berdasarkan ekspektasi eksternal. Namun, suara ini tidak hanya berkisar pada masa kini. Ia suka mengungkit masa lalu, mengingatkan akan kesalahan kita berulang kali. Juga bisa menjadi seperti seorang peramal yang terus-menerus meramalkan hal-hal negatif di masa depan. Ini menciptakan cerita tentang kekhawatiran dan ketakutan, mengisi pikiran kita dengan bayangan buruk yang belum tentu terjadi. Suara ini menjadi seperti pita rekaman yang terus-menerus memutar adegan sedih di masa lalu, membuat kita merasa bersalah dan membuat kita merasa malu. Terkadang, suara di dalam kepala kita bisa sangat berisik, terus-menerus berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Terkadang, suara ini memberikan komentar yang membuat kita merasa buruk. Sementara di waktu lain, ia bisa menjadi penyemangat dengan menceritakan kisah-kisah indah tentang diri kita. Namun, yang perlu diingat bahwa suara ini hanyalah suara. Suara tersebut tidak mewakili diri sejati. Diri sejati kita jauh lebih dalam dan lebih indah daripada suara di kepala kita. Kita adalah pengamat, kehadiran tenang yang menyaksikan pikiran-pikiran ini datang dan pergi. Kita lebih dari sekedar kumpulan pikiran dan perasaan. Kita adalah inti di balik setiap emosi yang kita rasakan. Diri kita diibaratkan seperti pohon yang berdiri kokoh. Seiring perubahan musim dan cuaca di sekitar kita, emosi dan pengalaman kita hanyalah cuaca yang berubah, tetapi kita tetap konsisten. Ketika kita benar-benar memahami konsep ini, kita tidak lagi terikat pada siklus reaksi tanpa akhir terhadap setiap pikiran dan emosi. Kita menjadi penguasa pikiran kita sendiri. Ini adalah kebebasan yang memungkinkan kita tetap hadir pada saat ini tanpa terjebak dalam pikiran yang terus-menerus mengalir. Namun,
Melepaskan diri dari cengkraman suara di dalam kepala tidak selalu mudah. Suara tersebut telah menjadi bagian dari diri kita begitu lama, sehingga melepaskannya terasa seperti melepaskan bagian dari diri sendiri. Namun, kita memiliki kekuatan untuk memilih pikiran mana yang ingin kita dengarkan dan mana yang harus kita lepaskan. Melangkah mundur dari keramaian pikiran adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Dalam ruang yang tenang di dalam diri kita dapat bernapas dan berpikir dengan jernih. Di sana, kita dapat menciptakan dialog batin yang lebih positif dan ramah. Bayangkan berbicara pada diri sendiri dengan dorongan dan dukungan yang sama seperti yang kita berikan pada teman baik. Cara berpikir yang baru membawa lebih banyak cahaya dan harapan di dalam pikiran kita. Kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat. Kita tidak perlu membiarkan suara-suara ini mengendalikan kita. Kita memiliki pilihan untuk mendengarkan beberapa dan mengabaikan yang lain. Seperti memilih stasiun radio, mana yang ingin kita dengarkan. Dengan menyadari ini, kita dapat mulai melepaskan diri dari cengkraman suara di dalam kepala. Suara tersebut tidak menentukan nilai kita. Kita mampu menentukan nilai kita sendiri. Kita bukanlah karakter dalam cerita yang ditulis oleh suara tersebut. Kita adalah penulis cerita kita sendiri. Sering kita memahami dan menerima diri sejati kita. Kita dapat memulai perjalanan menuju kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri. Kita dapat memilih pikiran mana yang ingin kita dengarkan dan mana yang harus kita lepaskan. Kita menjadi pemimpin dari pikiran kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita juga dapat menemukan dukungan dari diri sejati kita. Diri sejati kita adalah bagian dari diri kita yang baik dan pengertian. Ini melihat kekuatan kita, bakat kita, dan nilai kita. Seperti teman yang bijak dan penuh kasih sayang, diri sejati kita menyadari bahwa kita tidak harus terjebak dalam perasaan-perasaan negatif dan keraguan. Diri sejati kita tidak meremehkan atau membuat kita merasa kecil. Ia tidak memberitahu kita bahwa kita terbatas atau menghakimi diri kita sendiri. Sebaliknya, diri sejati kita mendukung dan menyemangati kita. Ia adalah suara yang mengingatkan kita akan kekuatan, bakat, dan nilai kita. Kita dapat memutuskan untuk mempercayai suara ini atau tidak. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita melihat diri sendiri. Suara di kepala kita mungkin terus berbicara, tetapi kita adalah orang yang dapat mendengarkannya tanpa terjebak di dalamnya. Suara tersebut seringkali mencoba membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak pantas untuk dicintai dan bahagia. Namun, harus diingat bahwa itu hanyalah suara. Suara tersebut hanya memutar ulang hal-hal negatif yang mungkin kita dengar dari orang lain atau penilaian kasar yang mungkin kita buat terhadap diri sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu. Diri sejati kita, di sisi lain, melihat kita dengan cinta dan pengertian. Ia mengerti bahwa kita adalah manusia yang berjuang, tetapi ia tidak membuat kita merasa rendah atau tidak berharga. Diri sejati kita adalah sumber dukungan dan kekuatan. Melangkah keluar dari bayangan suara di dalam kepala memerlukan kesadaran dan latihan. Kita dapat memulai dengan mengakui bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat yang dapat melihat pikiran-pikiran ini datang dan pergi tanpa terikat padanya. Kita bukanlah karakter dalam cerita yang terus-menerus diputar oleh suara tersebut. Dalam momen keheningan dan refleksi, kita dapat menemukan tempat tenang di dalam diri kita. Di sana, kita dapat bernapas dan merenung. Kita dapat menciptakan dialog batin yang lebih positif dan memotivasi. Kita dapat menjadi teman bagi diri kita sendiri, membiarkan dukungan dan keberanian yang kita butuhkan. Saat kita mengalami kesulitan atau merasa terjebak dalam pikiran negatif, kita dapat mengingatkan diri sendiri bahwa ini hanyalah suara. Suara tersebut tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih pikiran mana yang ingin kita dengarkan dan mana yang harus kita lepaskan. Mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri
memerlukan latihan dan kesabaran. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pemahaman diri yang lebih dalam membawa kita lebih dekat dengan kedamaian batin. Kita dapat membangun keterampilan ini dengan melibatkan diri dalam praktek meditasi, afirmasi positif, dan refleksi pribadi. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita dihadapkan pada rintangan dan tantangan. Suara di dalam kepala mungkin mencoba untuk menarik kembali ke dalam siklus negatifnya. Namun, kita memiliki kekuatan untuk terus maju. Kita dapat mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang memungkinkan kita tetap teguh di tengah badai. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan berdampak besar pada perubahan dalam kehidupan kita. Berikan diri Anda waktu dan ketenangan untuk terus tumbuh dan berkembang. Ketika kita semakin memahami diri kita dan mampu melepaskan diri dari cengkraman suara di dalam kepala, kita dapat mengalami transformasi yang mendalam. Kita dapat merasakan kedamaian yang sejati dan kebahagiaan yang berasal dari pengetahuan bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita merupakan pengamat yang memiliki kemampuan untuk mengamati dan melampaui suara-suara di dalam pikiran kita. Diri sejati kita adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang terus memberikan dukungan dalam perjalanan hidup ini. Namun, dengan menyadari bahwa kita memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar pikiran dan emosi, kita membebaskan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih bijaksana, lebih autentik, dan lebih bahagia. Semoga Anda selalu sehat, sukses, dan bahagia.